Banjaran merupakan salah satu desa di Kabupaten Majalengka yang mempunyai keterikatan sejarah dengan Kerajaan Mataram dan kerajaan-kerajaan lain di Kepulauan Indonesia. Karena berlatar belakang sejarah yang begitu erat dan berkaitan satu sama lainnya, leluhur desa Banjaran yang kini dimakamkan di Blok Banjaran Girang dikenal dengan nama Mbah Dalem Arya Saringsingan, merupakan leluhur yang hingga kini makam keramatnya masih sering menjadi tempat ziarah, terutama orang-orang dari Jawa Tengah, Cirebon, bahkan dari daerah luar Kepulauan Jawa. Cerita berawal pada tahun 1590. Raja kelima Talaga Manggung, yaitu Pangeran Setiapati Arya Kikis atau Sunan Wanaperih, meninggal. Beliau merupakan putra kedua dari 6 bersaudara Ratu Sunyalarang dan digantikan oleh putra ketiganya, yaitu Pangeran Apun Surawijaya, untuk melanjutkan kerajaan Talaga Manggung. Kerajaan pada masa Pangeran Apun Surawijaya saat itu dititik beratkan pada bidang agama, sehingga jalinan komunikasi dengan kerajaan Cirebon semakin erat dan semakin bersatu dalam kenegaraannya. Salah satu putri dari Ibunda Ratu Sunyalarang, yaitu Ratu Radea, menikah dengan putra Sunan Umbuluar, yaitu Raden Ulun Pancara Herang, yang terkenal dengan nama Mbah Dalem Arya Saringsingan. Beliau sangat disegani oleh masyarakat karena kejujuran, keberanian, dan kesaktiannya. Cerita berawal dari sayembara Sang Raja Mataram yang senantiasa melakukan kejuaraan rutin, adu muncang dan balapan kuda, dan kabar sayembara itu sendiri sampai ke telinga kerajaan-kerajaan di Cirebon, termasuk juga kerajaan Talaga Manggung. Menurut hikayat ringkas, alasan sebenarnya Mbah Dalem Arya Saringsingan berangkat ke Mataram karena untuk melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti membayar upeti atau pajak ke Mataram, yang seharusnya tidak pernah terjadi hanya karena kesalahpahaman Sultan Mataram yang mengira kerajaan Talaga adalah jajahan mereka. Mbah Dalem Arya Saringsingan lalu membuat huru-hara untuk memancing keributan dengan niat yang sudah dari awal direncanakan. Melihat kesaktian dan kesabaran Mbah Dalem Arya Saringsingan, kerajaan Talaga Manggung mengutus beliau untuk berangkat ke Mataram. Mengikuti kejuaraan tersebut, hanya berbekal tekad yang kuat untuk membela kerajaan, berangkatlah Mbah Dalem Arya Saringsingan menuju kerajaan Mataram. Beliau berangkat melalui Kuningan, dan di sanalah beliau mendapatkan bekal, yaitu seekor kuda kecil yang kini lebih sering dikenal dengan kuda Kuningan, yang kecil tapi berani. Sesudah dari Kuningan, beliau memulung sebuah muncang di daerah Cilimus. Sampai sekarang, biji muncang Cilimus terkenal kuat. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya tiba juga Mbah Dalem Arya Saringsingan di kerajaan Mataram. Beliau mendapatkan urutan terakhir, baik dalam pertandingan balapan kuda maupun adu muncang. Dalam balapan kuda, Mbah Dalem Arya Saringsingan karena kesaktiannya berhasil menjadi juara, dan dalam adu muncang, Mbah Dalem Arya Saringsingan berhasil membuka kedok kecurangan dari Sang Raja Mataram. Ternyata Sang Raja Mataram menggunakan muncang yang terbuat dari baja. Hal itulah yang membuat Mbah Dalem Arya Saringsingan berniat membuka kebenaran dan menegakkan keadilan. Raja Mataram murka karena kedok keberhasilannya selama ini terbongkar. Seperti biasanya juga, selepas acara kompetisi, Raja Mataram mengumpulkan para utusan untuk memberi hormat pada Raja Mataram. Namun tidak seperti biasanya. Kali ini setiap para utusan melakukan sembah sujud selalu diakhiri dengan senyum yang berbeda, seolah menertawakan sang raja. Merasa ada yang janggal dalam setiap penghormatan utusan, masuklah Raja Mataram ke dalam istana dan berkaca diri. Alangkah terkejutnya Raja Mataram setelah melihat mukanya sendiri yang tampak dengan jelas bahwa kumisnya hilang sebelah. Raja Mataram berpikir ini adalah ulah dari Arya Saringsingan, karena hanya dialah yang mempunyai kesaktian untuk melakukan hal itu. Tanpa berpikir panjang, Raja Mataram langsung memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Mbah Dalem Arya Saringsingan. Namun tidak segampang yang diperintahkan, karena kesaktian Mbah Dalem Arya Saringsingan ternyata sulit untuk bisa menangkap.
Jika oleh prajurit Mbah Dalem Arya Saringsingan nampak di selatan, namun setelah dikepung ternyata nampak di utara. Begitu juga nampak di utara ternyata ada di timur. Karena itu pula lah digelarkan padanya Saringsingan, yang artinya susah untuk ditemui atau ditangkap oleh prajurit Mataram. Pengejaran pasukan Mataram terhadap Mbah Dalem Arya Saringsingan dari wilayah selatan terus dilakukan sampai wilayah perbatasan Talaga, tepatnya di mata air Citungtung. Di sana prajurit Mataram menghentikan pengejaran karena oleh Mbah Dalem Arya Saringsingan di mata air tersebut dijebak oleh air yang begitu bening dan tikar dengan daun pulus, sehingga prajurit banyak yang mati setelah meneguk air seolah tidur di tikar daun pulus tersebut. Makanya mata air itu diberi nama Citungtung, yang artinya panungtungan atau yang terakhir. Dari wilayah utara, pengejaran terhenti di perbatasan Banjaran, tepatnya di daerah Wates Giri Mulia. Mereka di sana dihadang oleh pasukan kerajaan Talaga Manggung dengan menggunakan pagar bambu. Sampai sekarang daerah itu diberi nama Wates, yang artinya batas, dan di sana pula tumbuh banyak pohon-pohon bambu. Namun ada beberapa orang patih kerajaan Mataram yang berhasil masuk menyamar ke daerah Banjaran. Tapi hal itu tidak berjalan mulus untuk menangkap Mbah Dalem Arya Saringsingan. Karena sebelum mereka datang ke padepokan Mbah Dalem Arya Saringsingan atau Banjaran Girang, mereka oleh kesaktian Mbah Dalem Arya Saringsingan dialihkan jalannya ke arah barat. Kini tanda itu dikenal Sungai Kecil Cisempong, artinya disempongkeun atau dialihkan, sehingga Mbah Dalem Arya Saringsingan tetap aman di padepokannya. Karena peristiwa Mbah Dalem Arya Saringsingan itulah para tetua-tetua kerajaan dan rakyat berpendapat bahwa padepokan Mbah Dalem Arya Saringsingan akan banyak dikunjungi tamu atau orang yang mau berguru ilmu kesaktian, maka disebutlah Babanjiran atau Banjaran, yang artinya kebanjiran oleh banyak tamu, baik yang mau berguru ilmu ataupun hanya sekedar berziarah. Hal itu sampai sekarang terbukti bahwa tamu yang datang ke makom Mbah Dalem Arya Saringsingan mayoritas dari daerah Cirebon, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Bahkan ada yang sengaja datang berkunjung dari luar Pulau Jawa untuk berziarah ke makam Mbah Dalem Arya Saringsingan tersebut. Setelah aman dari masalah dengan Mataram, Mbah Dalem Arya Saringsingan membuat kerajaan yang diberi nama Kerajaan Banjaran yang berazaskan keislaman. Tapi posisi kerajaannya tidak berada di padepokannya, melainkan jauh di depan, yang sekarang menjadi Balai Desa Banjaran, dengan maksud dan tujuan tempat pertapaan atau padepokan tempat menyepi dirinya jauh dari keramaian dan kegiatan pemerintahan. Kerajaan Banjaran waktu itu dipimpin oleh Mbah Dalem Arya Saringsingan sendiri, dengan para bidang-bidang kelembagaannya masing-masing, di antaranya bidang kebudayaan Mbah Buyut Nayaga, bidang keagamaan Kiai Santri Kuning, bidang kesehatan Raden Ama Ucuk, bidang pertanian Kiai Latif, dan Panglima Perang Kiai Sabit, Ponggawa Gapura, Eyang Kopral. Barang-barang pusaka pada masa kerajaan Banjaran seperti goong renceng diperintahkan oleh Mbah Dalem Arya Saringsingan untuk diserahkan oleh Mbah Buyut Nayaga selaku bidang kebudayaan kepada kerajaan Talaga Manggung, agar tidak terjadi hal-hal yang musyrik terhadap prajuritnya, mengingat faham yang dianut oleh kerajaan Banjaran adalah Islam. Goong renceng adalah barang pusaka yang sekarang ada di Museum Talaga Manggung. Konon kabarnya, jika goong tersebut dinaikkan ke atas panggung, maka akan berbunyi sendiri karena ditabuh oleh kesaktiannya Mbah Buyut Nayaga. Setelah Raja Arya Saringsingan wafat, para balad Kurawa kerajaan Mbah Dalem Arya Saringsingan meninggalnya tidak dikubur, melainkan dijelma menjadi pohon wargu. Dan jika para prajurit atau rakyatnya yang membutuhkan pertolongan, maka sudah disediakan sebuah kolam dari mata air yang letaknya tidak jauh dari makam keramatnya sekarang, yang diberi nama Situ Hideng. Dari cerita yang turun-temurun dan adat kebiasaan para leluhur, hingga kini jika ada calon yang ingin menjadi kepala desa Banjaran atau yang hendak menjadi calon pegawai apapun, maka kebiasaannya yaitu ziarah ke makam Mbah Dalem Arya Saringsingan.